Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini insya Allah kita akan membahas tentang treatment planning dalam radioterapi ya. Ini tujuannya agar kita memahami tentang prinsip dasar dari treatment planning. Terus kita bisa mengetahui tentang algoritma-algoritma yang digunakan. Dan kita juga bisa mengerti bagaimana caranya melakukan tes dari treatment planning yang kita buat ya. Kemudian kita bisa mengerti tentang konsep optimisasi, karena yang namanya planning itu adalah mengoptimalkan dosis ya. Bagaimana dosis pada tumor itu bisa setinggi-tingginya dan dosis pada jaringan sehat di sekitarnya itu bisa serendah-rendahnya. Dan yang berikutnya kita bisa mengapresiasi quality control ya dalam terapi. Sehingga betul-betul treatment planning yang kita buat itu memang benar gitu. Itu di situ butuh kontrol kualitas, jadi nggak asal-asalan ya. Konten dari lecture ini diambil dari IAE ya, tentang konsep treatment planning, yang kedua tentang computerized treatment planning, dan yang ketiga tentang commissioning dan QA ya. Commissioning itu maksudnya adalah jadi ketika alat atau software atau apapun itu datang, kemudian ketika datang itu biasanya dilakukan tes yang dinamakan dengan nama acceptance test ya. Nah setelah dites apakah betul nggak alat itu, kemudian alat itu dipasang, diinstal dengan baik sampai sempurna. Nah begitu sudah diinstal sampai sempurna, kan siap digunakan. Nah menjelang digunakan itu dilakukan proses commissioning. Jadi pengetesan secara menyeluruh, secara holistik. Nah, itu namanya commissioning. Nah, nanti setelah dilakukan commissioning, nah maka alat itu baru digunakan. Nah, ketika alat itu digunakan, maka kemudian dilakukan tes secara berkala untuk memastikan bahwa alat itu betul-betul masih berjalan dengan cukup baik. Nah, itu yang dinamakan dengan nama quality assurance ya, atau quality control ya. Nah, kemudian kalau alat itu memang sudah dirasa tidak baik, sudah nggak bisa diperbaiki, harus dibongkar. Nah, itu namanya decommissioning ya. Itu kira-kira begitu ya urutannya ya. Jadi apa itu treatment planning? Treatment planning ini adalah suatu tes ya, suatu tugas yang intinya itu adalah untuk memastikan agar preskripsi atau resep yang telah diberikan itu betul-betul bisa diimplementasi dengan optimal. Nah, ini yang dinamakan dengan nama planning. Jadi misalnya seperti ini ya, ini kita coba bayangkan yang lebih real. Misalnya dokter itu ngasih obat dengan dosis tertentu kepada pasien. Nah, kemudian apa namanya? Yang memberi obat itu kan sebenarnya kan bukan dokter ya. Dokter kan hanya membuat resep. Yang memberikan obat nanti itu kan apoteker. Nah, apoteker itu misalnya dokter ngasih resep itu misalnya pasien ini dapat setiap kilogram tubuhnya misalnya ya. Setiap 1 kilogram tubuhnya beratnya pasien, maka dia dapat sekian miligram gitu ya. Maka kan harus dilakukan pengukuran terhadap pasien itu. Dia beratnya berapa, nah setelah dia dapatnya bobotnya berapa, kemudian dihitung dan lain sebagainya. Nah kemudian setelah itu baru dilakukan pembuatan obat ya, peracikan obat. Nah setelah obat itu diracik, nah baru dilakukan treatment, baru diminumkan kepada pasien. Jadi ini preskripsi ini dilakukan oleh dokter. Nah, misalnya tumor itu harus dapat katakan saja 60 gray misalnya ya. Kemudian paru nggak boleh melebihi sekian gray. Nah, itu yang menentukan dokter. Nah, kemudian untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh dokter,
maka kemudian dilakukan planning oleh fisikawan medis. Nah, untuk mencapai yang diinginkan dokter itu berarti harus menggunakan energi apa? Apakah menggunakan sinar X atau menggunakan elektron? Itu pilihan itu ada di tangan fisikawan medis ya. Kalau seandainya kita menggunakan elektron, elektronnya itu harus pakai energi yang berapa? Yang kedua, kalau seandainya menggunakan foton juga sama, harus pakai energi yang berapa? Terus harus ditembakkan dengan berapa tembakan? Kemudian menggunakan sudut berapa? Kemudian setiap sudut itu harus menggunakan bobot berapa? Terus lapangan radiasinya itu harus seperti apa? Itu di planning betulan. Nah, setelah di planning nanti dicek ya, dicek betulan sehingga dosis pada tumor itu betul-betul seperti apa yang diinginkan dokter. Dan jaringan sehat itu juga seperti yang diinginkan oleh dokter. Meskipun pada prakteknya kadang-kadang yang diinginkan dokter itu tidak bisa sepenuhnya dipenuhi karena berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Nah, nanti ketika planning ini sudah jadi, nanti ditunjukkan kepada dokter, dok ini hasil planningnya. Jadi ini kita tembak dengan energi sekian, arah sekian, bobot sekian, macam-macam ya. Ini kita tunjukkan. Nanti kalau seandainya dokter setuju, oh ya ini udah bagus. Nah, nanti baru dilakukan data dari planning itu dikirimkan ke bagian treatment. Nah, nanti yang melakukan treatment itu bukan dokter, juga bukan fisikawan medis, tapi profesi yang lain yang dinamakan dengan nama radiation technologist ya, RTT ya. Jadi kayak semacam radiografer tapi di bidang radioterapi. Ya itu yang nanti melakukan treatment itu mereka dibantu dengan perawat perawat yang di radioterapi ya, yang mereka udah paham tentang radiasi gitu. Jadi planning ini yang mengerjakan adalah fisikawan medis ya. Nah, nanti sebelum planning itu ada yang namanya contouring. Jadi yang mengkontur organ, yang mengkontur tumor. Nah, itu sebetulnya yang mengerjakan adalah dokter ya. Tapi pada prakteknya kadang-kadang contouring itu juga diserahkan kepada fisikawan medis gitu. Jadi kira-kira ya yang disebut dengan planning itu seperti itu ya. Oke, jadi kita nanti akan coba lihat tentang planning process overview ya, overview dari proses planning. Yang kedua jadi planning itu butuh data pasien tentu saja ya. Yang ketiga planning itu ya butuh data tentang alat yang kita gunakan. Jadi data pasien ini umur berapa, beratnya berapa, tumornya di mana, stadium berapa, udah menyebar kemana, itu perlu diketahui. Kalau kita nggak tahu itu ya kita nggak akan bisa planning ya. Terus yang kedua, kita juga perlu data dari alat. Alat itu apa? Misalnya linek misalnya ya. Fotonnya energinya berapa, PDD-nya seperti apa, profil dosisnya seperti apa, kemudian ISO dosisnya seperti apa. Nah, itu perlu kita tahu. Dan sebetulnya semua data itu sudah disimpan dalam database ya. Database jadi tinggal kita mengcombine. Nah, itu yang dinamakan dengan nama planning process. Ya misalnya kalau yang sekarang itu ada yang dinamakan metode konvolusi. Kalau sekarang itu metode konvolusi. Kalau yang sebelumnya konvolusi atau superposisi. Kalau yang sebelumnya itu pakai metode koreksi. Nah, yang terbaru itu pakai Monte Carlo ya. Tapi Monte Carlo yang sudah dipercepat ya, sehingga dia bisa dipakai untuk kepentingan klinis ya. Ini adalah basic radiotherapy treatment planning concept ya, kira-kira begitu. Nah, kita akan masuk ke overview-nya dulu. Tadi saya sudah cerita ya. Jadi untuk melakukan planning, kita harus tahu data pasien. Di patient information, tadi saya sudah cerita ya. Pak pasiennya itu laki atau perempuan, umur berapa, kesehatannya seperti apa, dia sakit apa, tumor misalnya, posisi di mana, stadium berapa, udah menyebar ke mana,
ukurannya berapa. Sehingga ini biasanya pasien information ini kita dapatkan dalam bentuk citra misalnya ya, dalam bentuk citra misalnya pada CT scan atau MRI. Kalau yang paling banyak CT scan ya. Kemudian kita juga perlu tahu treatment unit data. Jadi data alat yang kita gunakan, ya PDD-nya, kemudian profilnya, TMR-nya dan lain sebagainya kita perlu tahu. Nah, setelah itu baru kita lakukan planning. Nah, dari planning ini kita dapat treatment plan ya. Treatment plan inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menembak pasien. Dan ini betul-betul sangat penting dan harus akurat ya. Kemarin saya sudah cerita, dosis yang terlibat pada radioterapi itu bisa puluhan gray ya, sekitar 50 sampai 70 gray. Itu tuh dosis segitu itu membunuh ya, sampai membunuh sel itu. Jadi kalau sampai meleset, pasien itu bisa mati ya. Jadi kalau kelebihan sedikit pasien bisa mati, kalau kurang sedikit tumornya yang tidak mati gitu. Makanya di sini betul-betul menyangkut nyawa manusia, sehingga harus betul-betul ekstra hati-hati dan kita butuh punya ilmu yang mencukupi untuk melakukan hal ini. Nah, tadi udah kita cerita ya tentang patient information itu ya. Jadi udah diceritakan ya, termasuk accurate volume. Ini juga harus betul-betul diketahui. Jadi pasien itu tumornya itu volumenya berapa, di mana, itu harus betul-betul didefinisikan. Nah, sehingga termasuk juga normal structures ya. Jadi jaringan sehat itu dia di mana, jaraknya berapa, dan jaringan sehat ini harus betul-betul dijaga agar dia itu tidak melebihi intolerable communication ya. Jadi agar dia itu tidak melebihi batas toleransinya dia itu. Nah, maka nanti dikontur dulu ya, dikontur, oh ini tumornya konturnya seperti ini, jaringan sehat konturnya seperti ini. Nah, contouring ini yang cukup lama ya, yang butuh waktu itu, yang time consuming itu. Ini biasanya banyak dokter yang kadang-kadang tidak mau melakukan contouring ini. Biasanya dikerjakan fisikawan medis kadang-kadang ya. Tapi sebetulnya ini adalah pekerjaan dokter. Tapi kalau untuk zaman sekarang, contouring ini sudah bisa dikerjakan secara otomatis oleh software ya. Meskipun perlu diverifikasi apakah contouringnya itu akurat atau tidak gitu. Nah ini ya, ini yang harus kita ketahui. Yang pertama ini target location, jadi tumornya itu ada di mana. Kemudian target volume and shape, ya volumenya berapa, bentuknya seperti apa. Kemudian secondary target, nah kira-kira tumor itu sudah menyebar kemana. Nah ini yang membuat memang yang bisa melakukan contouring itu hanya dokter ya, karena yang paham betul tentang anatomi itu ya dokter. Kalau fisikawan medis sebetulnya memang tidak didesain untuk itu, meskipun ya di dalam prakteknya kadang-kadang dia juga diminta untuk mengerjakan ya. Kemudian juga harus tahu location of critical structures, yaitu bagian-bagian tubuh yang kritis. Itu juga harus dikontur itu nanti ya. Kemudian volume and shape of critical structures. Nah, ini juga cukup penting, radiobiology of structures ini juga perlu diketahui. Apakah tumor itu sensitif nggak kepada radiasi? Kalau dia sensitif bisa di radioterapi. Tapi kalau dia nggak sensitif itu nggak bisa di radioterapi. Kalau dia radio resistance ya dia nggak bisa ya. Sehingga pengetahuan tentang radiobiologi ini penting ya ketika kita itu melakukan radioterapi ini. Maka kita di Undip juga ada mata kuliah radiobiologi ya. Ya paling tidak kita bisa mengetahui dasar-dasarnya gitu. Oke, nah kemudian untuk menggambarkan dosis yang diterima oleh organ termasuk oleh jaringan sehat di sekitarnya, parameter yang kita gunakan yang pertama itu kurva isodosis. Nah, kurva isodosis ini sayangnya di sini nggak ditampilkan ya, kurva isodosis. Atau ada nggak ya di sini ya kurva isodosis ya? Oh, nggak ada ya. Kurva isodosis itu adalah kurva yang menggambarkan yang menghubungkan titik-titik dengan dosis yang sama. Nah, itu dinamakan dengan nama kurva isodosis. Nah, contohnya seperti ini nih.
Ini adalah kurva isodosis, tapi dalam bentuk warna ya, tidak dalam bentuk garis ya. Sehingga nanti ketahuan ini misalnya tumor itu dia dapat dosis berapa secara visual ya. Kemudian jaringan sehat yang ada di sekitarnya itu dapat dosis berapa. Nah, ini namanya kurva isodosis. Nah, selain kita mendapatkan kurva isodosis ini bisa dilihat secara visual ya. Apakah tumor itu sudah betul-betul mendapat dosis yang optimal atau belum? Dan apakah jaringan sehat ini mendapatkan dosis yang minimal atau tidak? Ini contohnya di sini ya. Di sini ini yang warna ini dapat 100%, 102%. Kemudian yang merah ini menunjukkan 100%. Yang hijau ini menunjukkan 95%. Yang biru ini menunjukkan 90%. Kemudian yang pink itu menunjukkan 80%. Kemudian yang kuning ini menunjukkan 60%. Jadi kita tahu, oh berarti ini dapat dosis sekian persen. Nah, ini dinamakan dengan nama kurva isodosis. Mungkin di slide berikutnya akan ada penjelasan lebih detail tentang isodosis. Nah, kemudian ini juga kurva isodosis ya, tadi ya. Ini kurva isodosis. Ya, tadi sudah saya ceritakan. Dan dalam contoh ini radiasi ditembakkan dari 4 arah ya. Dalam contoh ini ya. Nah, kemudian tetapi untuk mendapatkan distribusi dosis yang lebih akurat dan bisa diamati secara objektif, itu digunakan suatu histogram yang dinamakan dengan nama dose volume histogram. Nah, ini harus kita pahami betul ini. Dose volume histogram ini disingkat dengan nama DVH, DVH ya, DVH ini ya. Ini adalah salah satu teknik untuk untuk merekam atau untuk menggambarkan seluruh planning kita apakah optimal atau tidak, itu menggunakan kurva dose histogram ini ya. Nah, ini dose volume histogram itu kira-kira seperti ini. Jadi yang sumbu X ini menunjukkan dosis, sumbu Y ini menunjukkan volume. Ya, volumenya kalau yang maksimal ya 100% ya. Kalau dalam contoh ini itu misalnya ada tiga jenis planning ya. Ada planning yang hijau, ini planning pertama. Merah ini planning kedua. Kemudian biru ini planning ketiga. Jadi misalnya ini ada 3 jenis planning. Nah, kemudian kita akan melihat mana sih dari ketiga planning ini yang paling optimal. Nah, kita untuk melihat optimal atau tidak, kita itu melihat ini kurva ini. Yang ini adalah miliknya target dose. Target dose itu berarti miliknya tumor ya. Kemudian yang ini miliknya critical organ, yaitu miliknya organ yang kritis yang mau kita lindungi dari radiasi. Nah, ini misalnya contohnya ini ya. Misalnya kita lihat dulu yang critical organ ini ya. Yang organ, jadi critical organ itu dapat dosis sebanyak 20 gray, itu kira-kira sekitar 80%. Jadi 80% kalau yang merah ini ya, dia dapat 20 gray. Kemudian untuk yang dapat 40 gray itu hanya sekitar 50%. Kemudian kalau yang dapat 60 gray hanya sekitar 20%. Yang dapat 70 gray sekitar 0% ya. Jadi dan tidak ada jaringan kritis yang mendapatkan dosis di atas 70 gray, itu tidak ada. Ini critical organ. Nah, idealnya critical organ itu harusnya kurvanya itu langsung turun dengan drastis. Itu semakin bagus ya. Jadi kalau perlu dia yang dapat 40 gray nggak ada kalau dia udah turun dengan cepat di sini ya.
Ini adalah critical organ. Kemudian yang ini adalah untuk yang target dose ini. Jadi misalnya 40% Gray, seluruh organ masih dapat 40 Gray ya. Sampai 60 pun masih dapat semuanya, hampir 70 ya. Jadi 70 Gray seluruh organ target itu kena 100%. Tapi begitu sudah lebih dari 70, nah ini dia udah turun ya. Ya, misalnya ketika sampai 80, kalau yang hijau dia sudah nggak ada yang kena. Tapi kalau yang biru 80 Gray dia masih kena kira-kira sekitar 60% gitu. Nah, idealnya untuk tumor itu grafiknya itu ini mendatar, terus dia ini di sini turun dengan cepat, jret gitu. Itu idealnya begitu. Kemudian untuk jaringan sehat idealnya itu di sini langsung turun, terus di sini mendatar, nol gitu. Itu idealnya ya. Tapi ya kenyataannya memang untuk yang target pun untuk yang dosis tinggi dia kadang-kadang kenanya nggak sampai 100% ya. Kemudian untuk jaringan sehat kadang-kadang dia bisa kena ini misalnya yang 60 Gray. Kalau untuk yang planning merah dia itu kena 20%. Untuk yang biru kenanya sampai hampir 30%. Untuk yang hijau kenanya hampir 40%. Berarti kalau untuk planning yang hijau ini jaringan sehat ini sangat tinggi dapatnya gitu. Apa namanya? Makanya yang hijau ini sebenarnya paling jelek ya. Karena apa namanya? Tumor ini mendapatkan jaringan sehat itu dapat dosis paling tinggi. Sebaliknya tumornya dia dapat dosis paling rendah gitu. Ini hijau ini paling jelek ya. Yang kalau dari sisi jaringan sehat yang paling bagus yang merah ini ya. Tapi kalau dari sisi tumornya yang paling bagus yang biru ini karena dia dapat dosisnya paling tinggi. Nah, kurva ini yang dinamakan dengan nama kurva DVH ini. Inilah kurva yang nanti kita pakai untuk melakukan optimasi. Apakah kurva ini sudah bagus atau belum gitu. Itu kira-kira ya. Jadi dan fisikawan medis ketika melakukan planning dia harus betul-betul menguasai kurva ini. Jika kalau misalnya kita dapat kurvanya kok seperti yang hijau ini, wah ini bahaya, ini harus diulang lagi planningnya gitu. Maka diulang lagi sampai dia itu mendapatkan, misalnya ada dibatasi critical organ, misalnya dia dapat katakan aja 60 Gray, tidak boleh 20%. Dapatnya 60 Gray itu harus di bawah 10% misalnya ya. Ya berarti kalau kita dapatnya seperti yang masih merah ini masih belum lolos berarti harus kita ulangi lagi, kita planning lagi sehingga betul-betul mendapatkan dosis DVH yang optimal gitu. Ini idealnya ya. Jadi idealnya seperti ini. Jadi tumor itu dapat dosis 100% idealnya ya. Semuanya 100%, nggak ada yang tidak, itu idealnya. Kemudian jaringan sehat idealnya itu nggak ada yang kena dosis, dia langsung volumenya langsung ketika dosis naik volumenya langsung nol gitu. Nah, ini ideal ya. Tapi yang seperti ini tuh nggak ada. Dunia itu nggak ada yang ideal. Ya. Tapi ideal itu perlu diketahui dalam rangka untuk dicapai. Tapi ideal itu tentu saja tidak ada. Di dalam hidup ini kalau kita itu mencari yang ideal ya kita akan kecewa ya karena ideal itu tidak ada. Tetapi ideal itu perlu diketahui sehingga dalam rangka ketika kita itu mengusahakan sesuatu itu mendekati ideal atau paling tidak menuju ke arah ideal gitu. Itulah pentingnya kita tuh tahu yang ideal gitu ya. Ya, idealnya seperti ini, tapi ini nggak ada. Yang ada kenyataannya ya seperti ini ya. Gitu. Ini dinamakan dengan nama kurva DVH ini. Nah ini yang perlu terus untuk diperhatikan ya. Keep in mind. Jadi always 3D problem. Jadi problem yang ada pada pasien itu adalah problem 3 dimensi, bukan hanya 2 dimensi. Sehingga ketika kita melakukan planning, itu sebetulnya adalah planning 3 dimensi. Termasuk kita menghitung dosis, itu juga dosis 3 dimensi. Jadi betul-betul kita menghitung dosis itu di setiap titik di dalam tubuh pasien, kita hitung semuanya. Ya, sehingga bisa kita bayangkan ya betapa rumitnya itu. Ya, tapi ya untungnya sekarang ada software ya. Ada software yang sudah tinggal, dan itu mahal banget softwarenya. Jadi kemarin saya dengar kayak Monaco itu
Monaco itu software dengan basis Monte Carlo yang untuk treatment planning itu katanya softwarenya saja harganya di atas 2M itu ya. Itu memang sangat mahal ya. Oke. Different organs may respond differently to different dose patterns. Ya, ini setiap organ yang berbeda bisa jadi akan memberikan respon yang berbeda untuk setiap pattern ya dari dosis ini. Sehingga memang di sini itu jadi pertanyaan itu ya. Ini jadi pertanyaan ya, apakah dosis pada seluruh organ misalnya ya itu lebih bagus daripada, jadi ada dosis pada seluruh organ, apakah itu lebih bagus dibanding dengan dosis yang tinggi tapi dia hanya pada bagian small part of the organ, itu bagus yang mana? Nah ini nanti perlu kita pertimbangkan gitu ya. Ini sebetulnya ini dosisnya udah konformal, udah bagus nih ya. Tapi ada daerah, maka nanti ada yang dinamakan dengan nama daerah high spot atau hot spot ya. Hot spot itu adalah titik panas ya. Ada cold spot, ada hot spot. Hot spot itu maksudnya adalah dia itu di daerah yang jaringan normal, di daerah normal, tapi dosisnya tinggi, itu namanya hot spot. Kalau focal spot itu di bagian tumor, tumor itu harusnya dosisnya tinggi. Tapi bisa jadi ada wilayah tertentu yang dosisnya itu rendah di titik tertentu. Itu namanya cold spot. Jadi ada hot spot, ada cold spot. Nah kalau bisa dia dihindari. Nah, makanya di sini itu jadi tapi kadang-kadang nggak bisa. Ya kalau nggak bisa nanti gimana? Itu harus betul-betul kita pertimbangkan dengan sebaik mungkin ya. Dan ini juga yang perlu diperhatikan ya. Jadi organ itu posisi di dalam tubuh itu macam-macam ya. Ya, jika ketika kita nembak radiasi itu harus betul-betul memperhatikan pola-pola ini ya. Jadi misalnya apa namanya, dia itu bisa serial organ ya, serial. Jadi misalnya seperti ini, seri. Dan dia itu bisa paralel organ ya. Kalau seri itu berarti dia itu misalnya kalau kita tembakkan radiasi, nah kemudian organ itu letaknya bisa jadi sebelum tumor atau setelah tumor, sehingga pasti nggak bisa dihindari, pasti dia kena gitu. Nah kalau paralel itu dia itu kalau ada tumor dia di kanan atau di kirinya, di sampingnya gitu ya. Nah itu lebih apa namanya, lebih mudah untuk dihindari. Tapi kadang-kadang ada interseksi, ada bagian-bagian dari paralel organ yang kena itu, sehingga memang sangat complicated di situ ya. Dan setiap orang kan beda-beda ya, ukurannya beda, posisi tumor berbeda, posisi pasien berbeda, kemudian bentuk tumor berbeda, kemudian bentuk organ pasien juga berbeda. Meskipun secara umum punya pola sama, tapi bentuk detailnya setiap pasien itu berbeda-beda, sehingga di sini butuh planning yang berbeda-beda. Nah, sehingga respon yang akan dihasilkan juga akan berbeda gitu ya. Makanya ini harus hati-hati. Ini contoh ya. Ini kalau kita menggunakan kalau ini untuk di brachytherapy ya. Saya udah jelasin tentang brachytherapy juga, ada di YouTube ya, nanti bisa dilihat. Tapi untuk yang jadi tugas untuk pekan depan itu untuk yang ini ya, untuk yang linek ya. Ini contoh ya yang serial, ini yang paralel, ini yang gabungan antara serial sama paralel ya. Sehingga di sini kita nembaknya harus betul-betul hati-hati. Nah ini tadi yang saya cerita tadi, ketika kita itu membuat DVH ya, itu kadang-kadang memang apa namanya, organ tertentu, organ yang sensitif itu mau tidak mau kena radiasi ya. Ya misalnya rektum itu apa ya? Rektum itu saluran untuk buang air besar itu ya. Itu kan dia kan sensitif dengan radiasi. Dan dia kalau kena radiasi berlebihan itu bisa mengalami apa namanya? Mengalami apa namanya istilahnya itu? Pengerutan ya dan seterusnya itu. Nah di sini ada batasan ya. Ini riset yang disampaikan oleh
Boersma ya, et al. Di tahun 98 di jurnal ini, jurnal yang sangat top di bidang radioterapi ya, International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics and Physics ini. Ini jurnal yang sangat bergengsi ini di bidang radioterapi ya. Nah, ini di sini dikatakan, jadi kalau sampai rektum itu kena 40%, ya, itu nggak boleh melebihi 65 gray. Kalau dosis yang kena lebih tinggi sampai 70 gray, nggak boleh lebih dari 30%. Kalau dia kena sampai 75 gray, nggak boleh lebih dari 5% gitu. Jadi dosis semakin tinggi, maka volume yang kena pada jaringan sehat itu harus semakin kecil gitu. Kalau jaringan sehat itu kena dosis yang tinggi dan volumenya yang kena besar, itu berbahaya. Kalau dia bisa mengalami kerusakan, bisa kerusakan banyak. Nah, kalau kerusakan itu banyak, maka nanti komplikasinya bisa cukup parah gitu ya. Bisa jadi tumornya itu sembuh, tapi akhirnya pasien meninggal. Bukan karena tumor, tapi karena komplikasi. Nah, itu yang betul-betul harus diperhatikan itu di sana. Nanti memang ada panduan ya, panduannya sangat detail. Nanti ada buku, ada manual tentang panduan tata laksana radioterapi itu sudah ada. Ini sekedar contoh saja ya. Ini ya dari hasil riset seperti itu. Ini contoh yang lain ya, dose constraint ini ya. Ya, atau dose atau dose volume constraint di sini ya. Ini brainstem ya. Dia itu ini ya harus lebih kecil dari 45 sampai 50 ya. Di max untuk lens itu 10. Dosisnya nggak boleh lebih dari itu ya. Kemudian optical nerve ya, di maxnya nggak boleh lebih 50. Kemudian untuk parotid jadi dia untuk volume 25 sampai 30%, dia nggak boleh kena dosis sampai 50% dari dosis maksimumnya. Ini dosisnya, ini volumenya ya. Untuk dosis sekian dia kenanya nggak boleh lebih dari 50%. Misalnya kayak kidney ya, untuk dosis 20 gray, dia volumenya nggak boleh lebih dari 50%. Nah, ini nanti ada ya constraint seperti ini. Jadi ini nanti yang jadi acuan bagi kita. Kalau ternyata misalnya kita itu ketika di dalam planning dosisnya tinggi, kemudian yang kena pada jaringan sehat dan volumenya juga tinggi, wah itu tidak boleh. Jadi kalau dosisnya tinggi, volumenya harus sedikit yang kena. Tapi kalau dosisnya rendah, ya volume yang kena itu agak besar nggak apa-apa gitu ya. Ini seperti itu. Nah, ini juga di dalam proses planning itu yang harus kita ketahui itu adalah where to direct beam to. Jadi radiasi itu harus kita tembakkan dari mana? Harus kita tembakkan dari mana, ini penting ya. Kemudian how large the beam must be shaped. Jadi seberapa besar berkas radiasi ini kita, dan bagaimana lapangan radiasi ini kita bentuk ya. Sehingga nanti kalau kita menggunakan 3D konformal itu nanti ada blok khusus ya yang di custom, yang customized, yang bisa kita buat untuk melindungi jaringan sehat dan agar tumor itu mendapat dosis yang optimal. Nah, kalau kita menggunakan teknologi yang zaman sekarang sudah ada dinamakan dengan nama multi-leaf collimator ya, yang pernah saya jelaskan itu. Jadi kayak collimator gitu, tapi dia itu bisa bergerak multi-leaf, jadi dia ada banyak daun ibaratnya ya, yang bisa nutup, yang dia nanti bisa membentuk bentuk yang bisa mengikuti atau confirm terhadap bentuk tumor gitu ya. Itu penting untuk dilakukan. Nah, kemudian di sini juga perlu kita target design ya and reference. Nah, kita memang mau tidak mau kita butuh ini ya, butuh data dari pasien secara lengkap ya. Sehingga memang di radioterapi praktis ya, target itu di localize ya, dicitrakan menggunakan banyak sekali pencitraan medis ya. Misalnya menggunakan palpasi, menggunakan sinar X, ultrasound. Kalau yang canggih-canggih yang sekarang menggunakan MRI, PET, SPECT ya.
CT scan simulator. Tapi yang gold standar itu CT scan ya. Cuma memang termasuk untuk planning, untuk perhitungan dosis pakainya CT scan. Cuma kalau zaman sekarang CT scan itu salah satu kekurangannya, dia itu kontras untuk jarak rendahnya itu nggak terlalu bagus ya. Sehingga dalam perkembangannya nanti CT scan ini bisa digabung dengan MRI atau ya. Nah kemudian ketika kita menggabungkan dua citra atau yang dinamakan dengan nama image fusion, itu kita butuh agar dia itu betul-betul tepat. Nah itu nanti ada suatu teknik yang dinamakan dengan nama teknik registration ya. Tapi kadang-kadang ketika tubuh kita itu mengalami deformasi ya, seperti kayak paru jantung itu kan bergerak terus kan, nggak posisi diam. Jika ketika dua citra kita ambil dari modalitas yang berbeda, itu kadang-kadang ketika kita combine itu nggak sama posisinya gitu. Sehingga meskipun sudah ada algoritma untuk menggabungkan dua organ yang mengalami deformasi, deformable registration gitu, tapi kadang-kadang tetap susah ya untuk mendapatkan hasil yang tepat ya. Sehingga saat ini itu sudah ada suatu teknik ya, yang dinamakan dengan nama MRI only. MRI only. Jadi hanya planning itu dikerjakan menggunakan MRI ya. Ini cukup menarik ini ya. Ini ke depan ini. Jadi kalau kita lihat paper-paper di zaman sekarang itu sudah mulai ke sana. Dan AI dengan artificial intelligence itu juga seakan-akan saat ini sudah bisa menghasilkan citra yang mirip CT juga gitu. Sehingga nanti ketika perhitungan dosis itu dari sini ini. Karena kalau citra CT itu setiap pixel itu kan menggambarkan atenuasi linier ya. Nah, dan dosis itu berdasarkan atenuasi linier. Nah, sementara MRI setiap pixel menggambarkan nilai T1, T2, and proton density. Jadi beda parameter ya. Tapi sekarang udah bisa MRI itu dengan AI seakan-akan dia itu menghasilkan atenuasi linier gitu. Sehingga dengan MRI only itu sekarang sudah mulai bisa di beberapa itu sudah mulai diteliti seperti itu ya. Oke, itu tema yang cukup advance. Yang jelas untuk yang standar, yang gold standar di seluruh dunia termasuk di Indonesia masih menggunakan CT scan ya untuk mendapatkan citra, untuk melakukan planning, untuk perhitungan dosis, semuanya masih menggunakan CT scan ini. Nah tadi udah kita cerita ya. Jadi ini namanya ini yang harus betul-betul diketahui ya. Jadi exposure of normal tissue during radiotherapy be kept as low as reasonably achievable consistent ya. Jadi ini yang boleh dikatakan menjadi credo ya, atau menjadi apa ya, ibaratnya itu kayak menjadi moto di dalam radioterapi itu, bagaimana kita itu memberikan dosis serendah-rendahnya kepada jaringan sehat dan memberikan dosis setinggi-tingginya kepada tumor ya. Ini credo atau slogan di dalam radioterapi ya. Jadi dosis serendah-rendahnya pada jaringan sehat di sekitar dan dosis setinggi-tingginya kepada jaringan tumor. Kalau di radiologi beda slogan ya. Kalau di radiologi bagaimana mendapatkan citra yang baik untuk menegakkan diagnosis dengan dosis serendah-rendahnya. Jadi memang beda ini ya, beda slogan ya. Nah kemudian yang ini juga cukup penting itu optimisasi ya. Jadi optimisasi ini menjadi sangat-sangat. Nah kemudian salah satu untuk optimisasi bisa jadi kita menggunakan shielding jika memang itu diperlukan ya. Jadi shieldingnya kalau bisa yang normal. Jadi betul-betul shielding itu radiasi yang menuju kepada tumor betul-betul diizinkan masuk, tapi radiasi yang akan kena jaringan sehat itu dikasih shielding sedemikian rupa sehingga nggak bisa lewat itu. Nanti shieldingnya
itu bisa kita customize, bisa kita buat sendiri gitu ya. Nanti ada malt room, ruang tempat mencetak shielding ini. Tapi kalau sekarang sudah dilengkapi dengan tadi MLC tadi ya. Jadi kalau memang memungkinkan untuk menggunakan shielding, kita gunakan. Itu dalam rangka untuk optimasi. Dan yang kedua, use best available radiation quality. Jadi menggunakan radiasi terbaik yang tersedia ya. Ya kalau memang ada linek ya kita pakai linek. Tapi kalau memang adanya pesawat global ya sudah kita pakai global. Kemudian kalau elektron dalam satu pesawat linek umumnya itu kita bisa ada banyak pilihan elektron. Ada 4 mega elektron volt, ada 6 mega elektron volt, ada 8, ada 10 mega elektron volt dan lain sebagainya. Nah, kita harus memilih radiasi yang paling bagus, yang paling sesuai untuk kasus yang kita hadapi. Dan ini dilakukan oleh fisikawan medis ya. Jadi betul-betul fisikawan medis harus master kali ini ya. Kemudian yang berikutnya ya tadi ya. Jadi kita harus memastikan bahwa planning itu betul-betul ngikuti standar ya, protokol yang ada ya. Jadi ini perlu kita verifikasi. Jadi juga tidak boleh sembarangan. Jadi di bidang radioterapi semuanya harus terverifikasi. Kenapa? Ya karena radiasi yang kita gunakan ini betul-betul radiasi tingkat tinggi ya, yang levelnya itu sampai membunuh orang gitu. Jadi kita harus betul-betul ekstra untuk hati-hati. Nah ini ya, jadi selection of treatment, jadi pendekatan pemilihan treatment itu betul-betul harus mempertimbangkan ini ya, requires training and experience. Jadi butuh ada training, butuh ada pengalaman. Makanya kalau sekarang orang untuk bekerja di fisikawan medis, dia harus punya STR ya, surat tanda registrasi. Dan sekarang untuk mendapatkan STR dia harus lolos dari diklat, atau kalau sudah ada pendidikan profesi dia harus lolos dari pendidikan profesi. Dan itu pun nanti juga butuh experience, pengalaman ya. Ya jadi membutuh training dan experience. Jadi nggak boleh modelnya trial, langsung coba-coba, itu tidak boleh karena ini nanti berhubungan dengan nyawa orang ya. Kemudian may differ from patient to patient ya. Jadi setiap treatment terhadap setiap pasien itu beda ya. Jadi pasien nggak bisa kita samakan. Setiap orang itu berbeda, pendekatannya berbeda, penembakan radiasinya berbeda dan lainnya ya. Requires good diagnostic tool, ini butuh tools yang bagus ya. Kita butuh CT scan, butuh MRI, kalau tersedia kita butuh PET scan. Karena kalau seperti CT scan kita tuh tidak tahu tumor itu sudah metastasis, sudah bergerak kemana aja. Itu kita tidak tahu kalau pakai CT scan ya. Kalau kita ingin tahu tumor itu sudah lari kemana aja, kita butuhnya itu PET scan. Nah, tapi sekali lagi PET scan ini ya banget ya. Bahkan di Jawa Tengah ini belum ada PET scan itu ya. Yang kemarin saya sempat dengar itu rumah sakit Indriati Solo ya. Kayaknya dia rencana untuk investasi PET scan ini, tapi mahal banget ya. Kemudian membutuhkan accurate information ya. Ya betul-betul kita butuh tahu pasien itu titik per titik gitu ya. Dan bisa jadi kita butuh banyak modalitas pencitraan medis. Kita mungkin nggak cukup hanya dengan CT scan saja. Nah, makanya kalau di center-center yang cukup baik itu biasanya ya banyak sekali itu modalitas yang digabung ya. Misalnya MRI dengan CT, CT dengan PET scan, kemudian CT dengan SPECT dan lain sebagainya ya. Atau MRI dengan PET ya, gabung-gabung itu. Ya otomatis memang biayanya menjadi membengkak ya. Tetapi outcome pada pasien itu lebih bagus ya. Memang kadang-kadang repot juga ya. Ini terutama kalau untuk melayani orang-orang miskin ini ya. Tapi mestinya harusnya kaya atau miskin dilayani dengan sama. Inilah pentingnya negara. Jadi negara itu harus hadir itu di sini. Sehingga akhirnya semua masyarakat kaya atau miskin itu bisa mendapatkan pelayanan yang prima ya. Itu pentingnya ada negara itu di situ. Tapi kalau ada negara ternyata yang kaya mendapatkan layanan prima, yang miskin tidak dapat layanan, ya sebetulnya fungsi dari negara itu tidak berjalan dengan baik sebetulnya, kira-kira begitu. Nah di sini
Minimum patient data yang dibutuhkan ya itu adalah tadi ya target lokalisasi target sama patient outline. Nah kalau zaman dulu pasien itu perlu dikasih di outline seperti ini. Kalau zaman dulu ini ya ya seperti di orang arsitek gitu di gambar gitu ya dulu. Kalau sekarang sudah tidak perlu seperti ini lagi ya. Sekarang kita sudah bisa menggunakan dari citra CT scan kita bisa langsung dapat data pasien 3 dimensi. Ya. Kalau dulu kayak modelnya kayak di arsitek itu, digambar dulu pasiennya, di layout dan lain sebagainya. Ya. Nah kalau ini yang zaman dulu ya, pakai roller, pakai calipers, ya. Neon Magics kalau zaman dulu. Nah kalau sekarang kita sudah menggunakan CT scanner, MRI, PET scanner, US, apa namanya, ultrasound, ya. Termasuk kita menggunakan laser system dan kita sudah menggunakan optical distance indicator ya, udah semuanya. Dan semua ini harus betul-betul kita butuh yang namanya QA ya, quality assurance kita bahwa semuanya itu akurat itu. Nah, ini contoh simulator ya. Ini jadi setelah nanti kita lakukan planning itu perlu kita simulasikan betul nggak planning kita itu gitu. Ini kalau zaman dulu ada satu alat khusus yang namanya simulator seperti ini ya. Dia memiliki gerakan dan memiliki apa namanya sistem mekanis yang yang persis mirip dengan pesawat radioterapi, baik itu Linac ataupun Cobalt. Tetapi dengan energi rendah ya tentu saja. Nanti sebelum pasien ditembak beneran disimulasi dulu. Nah kalau zaman dulu pakai kayak begini. Tapi sekarang simulasi sudah bisa dilakukan dengan software ya. Jadi kita tidak seperti ini lagi kalau zaman sekarang. Kalau dulu kita butuh simulator seperti ini. Ya. Nah ini setelah ini radioterapi simulator ya. Ya ini yang dulu. Sehingga nanti kita tembak dengan radiasi. Tapi ini sebenarnya radiasinya rendah ya. Kita hanya ingin memastikan betul-betul posisinya itu udah akurat atau belum gitu. Nah, ini zaman dulu. Kalau sekarang kita udah tidak butuh lagi ya. Nah, kemudian patient marking ya, pasien kita kasih tanda. Kemudian di sini ini juga setiap pasien itu kita kasih ini yang termoplastik ini ya. Jadi nanti ada plastik yang kalau kita panaskan nanti ketika dia mendingin dia tuh jadi kaku seperti ini. Ini mobilisasi pasien. Jika pasien itu nggak gerak-gerak gitu. Nah, kalau pasien itu gerak ya meleset tembakan kita. Nah kalau meleset padahal dosisnya tinggi, misalnya tumor di otak, pas ditembak dia pas miring kena mata ya, mata bisa bisa ini bisa langsung mata kalau kena dosis 60 gray ya, itu bisa langsung buta untuk selamanya ya. Sehingga memang betul-betul pasien dijaga untuk tidak bisa bergerak ya. Dan nanti ini setiap pasien itu nanti dibuat apa namanya alat fiksasi atau imobilisasi agar pasien tidak bisa bergerak seperti ini ya contohnya. Dikasih penanda sebagai air di mana itu ya. Nah, terus di sini ini tadi ya yang kita menggunakan simulator blok ya. Terus ini juga dikasih ini kita kasih blok ini. Nanti kita kasih blok nanti yang mana yang kena radiasi, mana yang tidak kena. Ini juga sama. Ini kita desain blok ya. Nah, kalau ini contoh yang citra yang bukan dari simulator film asli, tapi yang menggunakan virtual simulation ya kalau yang ini ya. Ini yang sering dinamakan dengan nama DRR. Jadi dari data CT scan itu nanti bisa direkonstruksi ulang menjadi namanya DRR ini. Digitally reconstructed radiograph ya. Ini sehingga nanti ini tumornya ini, terus ini kita blok di sini. Ini namanya beam eye view ya. Ini nanti seakan-akan mata kita itu mewakili radiasi gitu. Nah, kemudian tools ya for optimization ya. Jadi ini beberapa alat untuk optimisasi, pendekatan untuk optimisasi ini yang juga sangat penting. Ini dan banyak sekali parameter sehingga memang optimisasi itu nggak mudah sebenarnya. Yang pertama choice of radiation quality. Jadi betul-betul harus dipilih kualitas radiasi yang tepat. Ya kalau kita misalnya di sana hanya ada satu pilihan ya sudah terpaksa hanya satu itu ya. Tapi kalau
kita misalnya di sana itu ada cobalt, ada linek ya. Kalau bisa kita pilih yang linek gitu. Lineknya misalnya ada energinya 6, ada 8, pilih yang paling cocok ya. Kemudian entry point, kita tembak dari mana? Ya, kita tembak dari mana? Tentu kita ketika menembak akan mempertimbangkan jaringan sehat. Jika kita menghindari jaringan sehat itu. Entry point ini penting sekali. Kemudian number of beam, kita tembak berapa berkas ini? Kalau dalam contoh ini ditembak dari 4 arah ya. Di atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Kemudian field size, ini setiap tembakan ini dengan luas lapangan berapa? Ini juga betul-betul kita perhatikan. Kemudian blok, ini masing-masing radiasi kita kasih blok yang seperti apa? Ini contoh blok seperti ini ya. Ini bisa kita cetak atau bisa juga menggunakan multi-leaf collimator. Atau menggunakan wedge. Bisa jadi ini kan miring nih. Kalau dia permukaannya miring kita kasih wedge ya. Wedge itu kayak semacam tambahan yang dia itu untuk jadi nanti ketika dia itu miring di daerah yang miring itu dikasih yang lebih tebal sehingga nanti radiasi yang kita dapatkan itu seakan-akan kayak nggak miring gitu ya, atau kompensator ya. Nanti kita pakai bolus dan lain sebagainya. Nah ini kalau di Undip misalnya kayak Prof Heri itu kemarin mengembangkan dari bahan silikon rubber ya sebagai bolus, ini cukup menarik juga ya. Ini contoh ya. Ini contoh. Ini kalau ini misalnya target nih. Ini anggap aja di sini nggak ada jaringan lainnya ya. Ini pas target tumornya. Ini kita tembak dengan radiasi. Ini contoh ditembak dengan satu radiasi dari arah. Kalau ini contoh dalam rangka untuk mencapai optimisasi kita tembak tapi tidak dari atas, tapi ditembak dari sana, biar dia nggak miring gitu ya. Kalau ini kan kena permukaannya kan miring kan ya. Kalau ini kan permukaannya kenanya nggak terlalu miring. Bisa jadi seperti ini yang kita pilih, bukan seperti ini. Atau dari atas seperti ini, tapi dikasih wedge di sini. Wedge ini fungsinya untuk mengkompensasi yang miring di sini, sehingga nanti dosis pada target ini menjadi betul-betul homogen gitu. Jadi memang dosis pada tumor itu bukan hanya tinggi tapi harus homogen gitu ya. Itu yang sulit kadang-kadang untuk dicapai ya. Nah, tadi awalnya begini ya. Bisa jadi untuk pendekatan lain kita nggak kayak begini, tetapi kita tembak dari dua arah. Yang ini 50%, ini 50%, ditembak dari atas, ditembak dari sini. Bisa jadi untuk mencapai yang optimal itu seperti apa. Atau bisa jadi seperti ini. Jadi ini adalah target. Kita nembaknya bukan dua arah, tapi bisa jadi 4 arah. Jadi dari kiri 30%, dari atas 40%, dari kanan 10%, dari bawah 20%. Sehingga nanti kita akan mendapatkan dosis yang lebih optimal. Intinya seperti itu ya. Mana yang lebih optimal ya kita tidak tahu. Di sini perlu kita buat ininya isodosisnya, perlu kita lihat tadi DVH-nya, DVH-nya seperti apa untuk melihat mana yang lebih optimal itu seperti apa. Nah, kemudian yang juga kadang-kadang ketika kita tembak dari 4 arah, kadang-kadang bobotnya perlu kita tidak begitu. Tadi kan kalau contoh yang tadi kan 30%, 40%, 10%, 20%. Bisa jadi untuk pasien yang berbeda bobotnya itu berbeda ya. Mungkin akan lebih optimal kalau 25%, 25%. Tadi kan kalau ini normal, kalau ini bobotnya dibuat sama kan 25%, 25%, 25%. Tapi bisa jadi untuk mendapatkan hasil yang optimal ini bukan 25, 25, 25. Tapi di sini 30, ini 40, ini 10, ini 20. Kita bisa bayangkan kan betapa rumitnya. Karena banyak sekali parameter yang tak terbatas pilihannya gitu ya. Ini tugas dari fisikawan medis nanti untuk menentukan optimasi di sini itu. Nah, ini kadang-kadang kita menggunakan wedge ya ketika permukaan miring. Kadang-kadang kita menggunakan drive ya ditembak dengan dari 3 arah dan lain sebagainya. Ini contoh yang menggunakan wedge ya. Pokoknya intinya itu kita harus mendapatkan isodose line yang optimal pasien
dan kita bisa mendapatkan DVH sebagaimana yang kita harapkan. Nah ini beam placement and shaping ya, ini juga perlu dibentuk. Jadi nanti seandainya ini pasien ditembak dari arah sini, dari arah depan, sama ditembak dari arah samping, bentuk tumornya kan udah berbeda, sehingga butuh blok yang juga berbeda gitu. Ya, makanya betapa ini butuh dibuat blok sendiri. Nah makanya blok ini bisa dicetak sendiri. Kalau yang sekarang bisa menggunakan multi-leaf collimator ya. Termasuk kalau permukaan miring kita harus menggunakan wedge atau menggunakan kompensator dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang lebih rumit lagi itu yang kalau kita menggunakan multi beam ya, dynamic delivery ini yang sekarang ada di IMRT. Dia menggunakan dynamic delivery. Jadi multi leaf-nya itu bergerak seiring dengan tembakan ya. Itu yang jadi sangat rumit ya. Tapi untungnya nanti planningnya itu yang ngerjain adalah komputer ya, tidak lagi kita ya. Ini yang ke depan itu, yang biological planning ini masih jadi impian sebetulnya ya. Non coplanar ya. Jadi apa namanya? Dia jadi rumit ya. Nah, ini yang kita menggunakan IMRT. Jadi kalau IMRT itu bukan sekedar radiasinya diblok sesuai dengan bentuk tumor, tapi intensitasnya itu juga dibuat tidak seragam gitu. Itu yang jadi sangat ya. Ini untuk pendekatan, sehingga di sini tadi saya sudah cerita ya. Jadi untuk target lokalisasi target memang yang paling sering digunakan itu seperti CT scan dan lain sebagainya ya. Nah, ini simulator, ini zaman dulu ya. Dia memiliki pergerakan dan memiliki geometri yang persis dengan pesawat radioterapi. Ini sekarang udah tidak perlu ini karena kita sudah bisa menggunakan software kalau yang ini ya. Ini contoh simulator film ya. Jadi nanti pasien ditembak, bloknya ditaruh di mana, betul nggak dia tumornya dapat apa namanya bloknya itu optimal nggak, itu kita bisa cek ya di sini, kita simulasikan dulu. Oke, jadi setelah kita itu tadi itu pasien ya. Kemudian mesin data ini juga penting. Jadi data dari mesin yang kita gunakan itu juga penting. Ya, ini ya beam description, kualitasnya, energinya kita harus punya. Beam geometry harus ya, field definition, physical beam modifier, ada wedge, ada kompensator. Kita harus punya datanya semuanya. Kalau misalnya untuk wedge dengan kemiringan sekian, nanti akan membuat dosis itu miring berapa derajat itu harus ada database-nya semuanya. Dan ini biasanya sudah disimpan dalam bentuk data. Dan itu perlu kita kalibrasi gitu. Ini kerjaan yang berat ya. Semuanya memang komputasi dan semuanya juga harus terkalibrasi. Dynamic beam modifier ini yang kalau kita menggunakan IMRT itu ya, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Ya, mesin data untuk planning ini sangat bergantung pada complexity of treatment ya, dan tergantung pada resources available ya tentu saja ya. Jadi ya memang kalau di rumah sakit itu hanya ada satu alat ya sudahlah, memang kita pakai apa yang ada gitu. Tapi kalau ada pilihan alat ya kita harus milih yang paling optimum tentu saja ya. Dan semuanya ini must be verified ya, harus terverifikasi semuanya, nggak boleh kita tuh nggak boleh model percaya sampai kita nggak boleh kayak gitu ya, semuanya harus diverifikasi. Jadi memang seorang ilmuwan itu prinsip dasar dia itu harus skeptis ya. Jadi nggak percaya begitu aja, segala sesuatu harus dibuktikan ya. Ya, ini contoh ya akuisisi mesin data. Jadi kita perlu kita harus punya PDD misalnya ya, persentase depth untuk semua lapangan. Ya minimal lapangan-lapangan standar seperti 5 kali 5, 10 kali 10, 20 kali 20, 30 kali 30. Kita harus punya semuanya. Termasuk kita punya PDD untuk variasi jarak apa namanya dari sumber radiasi ke permukaan. Jadi kita punya semua data itu. Karena
kalau kita nggak punya data itu nanti kita nggak akan bisa menghitung gitu dosis pada pasien. Ini perlu, ini contoh ya, ini pengukuran, ini menggunakan water ya. Ini water tank dengan ukuran 40 kali 40 cm ya. Nanti kita punya detektor yang bisa digerakkan atas bawah, kanan kiri dan lain sebagainya. Dan ini harus kita dokumentasikan dan semuanya masuk ke dalam database. Karena nanti planning itu didasarkan pada data-data ini gitu. Tadi udah kita sampaikan ya di sini ya. Jadi treatment planning komputer ya. Dan ini juga perlu dilakukan independent checking device di sini ya. Tadi udah kita bahas. Nah, ini tadi udah kita bahas ya. Semuanya harus up to date, semuanya harus terverifikasi dan semuanya harus terdokumentasi. Termasuk person responsible for it ya. Termasuk orang yang bertanggung jawab untuk hal itu. Ya jelas semuanya itu. Nah, ini tadi udah kita bahas sebetulnya ya. Apa namanya? Ini basic calculation ini. Kita langsung masuk sedikit ke basic calculation. Ini agak rumit ya, perlu bahas secara khusus tentang basic calculation ini. Pendekatan yang paling dasar itu sebetulnya menggunakan metode koreksi ya. Nanti akan saya jelasin kalau ada waktu bagaimana caranya ngoreksi itu. Jadi basicnya sebetulnya data yang kita ukur dari phantom air tadi. Tapi pasien kan bukan air kan. Pasien itu kan ukurannya unik, permukaannya nggak datar, di dalamnya ada macam-macam, ada soft tissue, ada tulang, sehingga nanti itu kita koreksi ya. Nah, dulu ada banyak mahasiswa S1 yang dia membuat perhitungan bagaimana menghitung dosis kalau seandainya permukaannya miring. Nah, dulu itu ada ya. Itu mungkin skripsinya bisa kita lihat nanti ya. Ini contoh ya, kurva isodosis di sini. Kurva isodosis. Tadi kurva isodosis itu adalah kurva yang menggambarkan dosis. Jadi dosis yang sama itu dihubungkan dengan suatu garis ya. Dan nanti misalnya di sini ini kan homogen nih. Terus di sini misalnya ada paru. Nah, paru ini pasti akan membuat dosis itu tidak homogen. Nah, ini jadi rumit perhitungannya ya. Dulu ada mahasiswa yang membuat kurva isodosis seperti ini ya. Jadi silakan dilihat di jurnal. Ya, saya kira ini apa namanya? Nanti kita butuh yang namanya TPR, TMR ya. Kita butuh off X ratio, butuh profile dosis, butuh PDD, banyak sekali ya. Ini persentase. Nanti saya akan jelasin sendiri apa itu PDD, apa itu TPR, apa itu TMR dan lain sebagainya ya. Nah, ini contoh PDD ini. Ini adalah ini kedalaman dari 0 sampai kedalaman 30 cm. Ini dilakukan di air ya. Di air. Nah, ini kira-kira dosisnya begini. Ini untuk 10 megavolt ini bekas limitnya. Jadi nanti dosisnya itu di permukaan ini misalnya awalnya 40% ya dosisnya. Setelah itu dosisnya naik seiring dengan kedalaman, naik. Nah, ini namanya Dmax ya, dosis maksimum. Turun. Dan kita bisa lihat ternyata untuk field size, untuk ukuran lapangan yang beda-beda, jadi polanya ini beda-beda ya, gitu. Ini betul-betul harus kita simpan dalam database ini. Kalau kita lihat di sini itu perbedaan dosis, ini bisa sampai lebih dari 5% di sini. Makanya betul-betul untuk setiap lapangan dosisnya itu kan sangat berbeda gitu. Makanya ini betul-betul kita perhatikan ya. Ini contoh ini PDD tapi untuk FSD yang berbeda. FSD itu vokal to skin distance. Jadi ternyata jarak dari vokal ke permukaan yang berbeda. Kita juga akan dapatkan PDD yang berbeda di sini. Kita lihat ya. Ini untuk SSD ini bisa FSD bisa SSD ya, sama aja sebetulnya. Kalau FSD itu vocal to skin distance, kalau SSD itu source to skin distance ya, sama aja maksudnya sebetulnya ya. Kita bisa lihat jadi untuk jarak yang berbeda dari di atas pasien itu juga menghasilkan PDD yang berbeda gitu. Dan selisihnya bisa berapa persen ini gitu. Makanya harus hati-hati semuanya ya. Ini discalculation, apalagi nanti kalau seandainya ada blocking, ada ada wedge, ya, nanti dosisnya akan berubah semuanya. Itu harus kita perhitungkan semuanya ya. Ini tadi ya, to multiple beams ini. Jadi memang umumnya
untuk radioterapi untuk yang sekarang itu pasien tidak ditembak dari satu arah ya, tapi ditembak dari berbagai arah. Sehingga ini kan kalau kita lihat seperti ini kan dosis masuk ini kan relatif tinggi di sini. Tapi dengan kita tembak dari berbagai arah, akhirnya dosis itu bisa kita distribusi ke banyak tempat ya. Kalau hanya dari satu arah kan dosis yang di sini jadi berlebihan gitu. Nah di sini tempat pertemuan sehingga dosisnya jadi tinggi. Sehingga memang umumnya di radioterapi itu yang kita gunakan adalah multiple beams. Dan ini juga perlu dibobot ya. Dibobot dengan tadi yang sudah kita bahas ya, tidak kemudian sama semua itu tidak, tapi dengan bobot sehingga bisa menghasilkan dosis yang akurat di sini. Oke, saya kira mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin sekarang udah jam berapa ya? Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Sekarang kita sudah jam hampir 2 jam ya, udah ya. Udah lebih dari jam 9 lebih 10 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ada? Cukup ya. Oke, kalau cukup berarti kita ketemu sampai di sini. Lupa untuk membuat ringkasan untuk yang tentang Linek ya. Nanti saya kasihkan linknya nanti. Oke, saya kira itu. Ya, gimana? Atas nama Melina belum bisa absen karena terkendala jaringan, Pak. Iya, ya sudah. Nanti coba saya masih bisa nggak nanti kalau saya absenkan ya. Oke, saya kira itu ya. Kalau nggak ada yang lain, mungkin belum bisa absen, Pak. Siapa? Rizky Alif Mulyo. Melina. Berarti tadi Melina